Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, seperti biasanya kita akan sampaikan Jawab Islami keluaran Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kali ini akan membahas tentang sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat dengan anak-anak. Pertanyaan, di SD saya diwajibkan sholat berjamaah zuhur dan sholat Jumat bagi murid-murid kelas 4, 5, dan 6. Imam dan khatibnya dilakukan oleh guru-guru jaga. Yang kami tanyakan, bagaimana kedudukan kewajiban anak yang belum dewasa itu? Dan bagaimana juga kedudukan Jumat orang-orang dewasa yang bersamanya? Apakah juga dapat dipandang sah? Pengasuh SD Bojong 2, juga wali murid dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Jawaban, dalam hadis yang disebutkan bahwa anak-anak dibebaskan dari melakukan kewajiban syar'i termasuk sholat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya diangkat kalam atau tidak dicatat perbuatan anak-anak untuk dinilai. Ada 3 golongan, yaitu orang-orang yang sedang tidur, dari anak-anak sampai ia bermimpi atau dewasa, dan dari orang gila sampai dia sembuh. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah. Dalam hadis itu disebutkan bahwa anak-anak tidak terkena kewajiban melakukan sesudah ibadah. Tapi berdasarkan riwayat Ahmad dan dari Abu Daud dari Umar bin Su'aib, anak yang telah memazis agar didorong untuk melakukan sholat. Disuruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat apabila ia telah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka apabila meninggalkan jika telah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah di antara mereka tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Umar bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Umar bin Su'aib menunjukkan bahwa adanya perintah untuk menyuruh anak-anak melakukan sholat. Hal demikian bukan berarti menunjukkan bahwa melakukan sholat bagi anak-anak itu wajib, tetapi menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan sholat itu sekalipun pada hadis pertama tidak termasuk yang diwajibkan, tetapi termasuk perbuatan yang dapat atau boleh dilakukan dan dinilai sebagai perbuatan yang baik untuk diamalkan. Dalam pengertian ahli usul fikih, termasuk kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh anak mumazis yang telah mempunyai ahliyatul adanas naqisah, yang perbuatan baiknya dapat dinilai sebagai amal perbuatan yang dapat diterima. Sedangkan kalau tidak melakukan perbuatan itu tidak dicatat sebagai perbuatan yang buruk. Karenanya dalam pendidikan boleh saja dilakukan, bahkan dianjurkan agar anak-anak yang telah memajis dibiasakan melakukan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu akan diterima pula sebagai amal perbuatannya. Mengenai sholat orang-orang yang bersamanya, baik ibadah Jumat maupun sholat jamaahnya, apakah dapat dipandang sah karena dilakukan bersama dengan anak-anak yang belum dewasa
dan belum mendapat takrif tersendiri? Jawabannya adalah sah juga. Kedudukan anak-anak mumajis tadi dianggap sebagai anak dewasa dari satu segi, disebut mempunyai ahilatul ada naqisoh, yang artinya telah mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajiban yang diterima. Hanya saja belum kamilah atau sempurna, istilahnya naqisoh, atau dapat kita sebut sebagai minus atau min. Yang kedua, sholat duhur gantinya Jumat. Pertanyaan, benarkah sholat duhur sebagai ganti seorang yang berhalangan melakukan sholat Jumat, atau bagi orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat? Dari Imam Torangon Delangu, Situbondo. Jawaban, untuk itu harap diperiksa nomor suara Muhammadiyah terdahulu yang membicarakan sholat Jumat ini agar lebih jelas. Antara lain suara Muhammadiyah nomor 12 tahun 67, yang dalam permasalahan ini, kalau ada yang berhalangan melakukan sholat Jumat, dikembalikan hukum asal. Karena sebelum diwajibkan sholat Jumat, sholat duhurlah yang diwajibkan. Berdasarkan ayat 78 surat Al-Isra, setiap tergelincir matahari kita diwajibkan sholat. Aqimis sholah liduluki samsi ila khosakil laili wal Qur'an al-fajri innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan dirikanlah sholat sudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Perincian waktu sholat telah ditentukan antara dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Tirmizi. Selanjutnya, khutbah seimbang dengan sholat Jumat. Pertanyaan, dalam himpunan putusan majelis tarjih tentang khutbah Jumat, berdasarkan riwayat Ahmad dan Muslim dari Ammar bin Yasir, bahwa pelaksanaan sholat Jumat seharusnya lebih lama dari khutbahnya. Tapi dalam masyarakat kita umumnya melakukan atau melaksanakan khutbah lebih lama dari pelaksanaan sholatnya. Adakah alasan yang membolehkan pelaksanaan khutbah lebih lama dari sholatnya dalam ibadah sholat Jumat? Mohon penjelasan. Dari Talib Lubis, Sumatera Utara. Jawaban, memang tidak ada hadis yang secara tegas membolehkan pelaksanaan khutbah Jumat lebih lama dari pelaksanaan sholatnya. Di samping itu, kita mendapati pelaksanaan ibadah sholat Jumat dalam masyarakat kita di Indonesia jarang melaksanakan sholatnya lebih lama dari khutbahnya. Yang demikian karena khutbahnya terlalu lama sedangkan sholatnya terlalu pendek. Dalam beberapa hadis kita dapati bahwa sholat Jumat Nabi dan khutbahnya seimbang, sebagaimana diriwayatkan dari segolongan ahli hadis kecuali Al-Bukhari dan Abu Daud dari Jabir. Tetapi pokoknya sholatnya lebih panjang dari khutbahnya, sebagaimana disabdakan sendiri seperti diriwayatkan Ahmad dan Muslim dari Ammar dan hadis lainnya, hadis riwayat An-Nasai. Sesuatu yang perlu diingat bahwa pendek dan panjang sholat atau khutbah Nabi jangan diukur dengan sholat dan khutbah yang dilakukan masyarakat kita pada masa sekarang. Untuk mengetahui pendek dan panjangnya sholat serta khutbah Nabi dapat disampaikan beberapa hadis. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Daud dari Ummu Hisam. Diriwayatkan dari Ummu Hisam binti Harithah bin Nu'am radhiyallahu an, ia berkata, saya tidak mempelajari atau menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid melainkan dari Rasulullah SAW sendiri. Beliau membacanya pada tiap-tiap Jumat di atas mimbar ketika khutbah. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa Nabi dalam khutbah diantaranya menjelaskan atau menyampaikan Quran, ayat Al-Quran dalam penyampaiannya itu membacanya ayat tersebut sampai satu surat. Surat Qaf terdiri dari 45 ayat
yang kalau dihitung baris sekitar 40 baris dan dapat diperkirakan lama khutbahnya. Dan dalam bacaan Al-Quran, Nabi selalu membacanya dengan tartil, jelas tidak tergesa-gesa. Perbandingan lamanya sholat dapat dilihat dari satu hadis, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Muslim serta Abu Daud dan Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Nabi di hari Jumat pada sholat subuh membaca surat Alif Lam Mim, Tanzil, dan Hal Ataka Insan, dan sholat Jumat membaca surat Al-Jum'ah dan Al-Munafikun. Dua surat yang dibaca dalam surat Jumat dalam hadis di atas kalau dihitung jumlahnya 22 ayat, tapi ayat-ayatnya lebih panjang daripada surat Qaf, sehingga kalau dihitung jumlah barisnya hampir menyamai jumlah baris surat Al-Qaf. Dalam membaca kedua surat pada tiap-tiap rakaat, Nabi melakukannya dengan tartil, mendahului dengan surat Al-Fatihah, sehingga dapat diperkirakan lamanya surat Jumat yang didulukan oleh Nabi. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa atau diperkirakan namanya Nabi melakukan sholat Jumat dan khutbah Jumat yang prinsipnya memang melakukannya surat lebih lama dari sholat Jumatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.